Kalian tahu nggak sih kalau ada negara yang luasnya hanya setengah dari kota Madya Jakarta Barat? Negara apa sih itu? Stay tune ya, because I will tell you a story. Assalamualaikum, hai warga YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih telah mengklik video ini. Ini adalah video gue yang ketiga. Dan itu artinya masih ada sekitar insya Allah 363 video lagi yang akan gue upload. Masih setiakah kalian menunggu? Terima kasih ya yang telah mensubscribe channel ini. Kali ini gue nggak akan cerita tentang musibah yang terjadi di sebuah negara, tapi gue akan menceritakan hal-hal unik yang terjadi di sebuah negara. Negara apakah itu? Langsung aja ya. Mungkin gak banyak orang yang kenal atau mendengar dengan negara ini, yaitu Republik San Marino. Ada yang pernah dengar? Gue sih waktu riset pertama kali tentang kejadian tanggal 3 September ini, baru pertama kali ya tahu ada negara Republik San Marino ini. Dan ternyata punya banyak hal unik yang akhirnya gue angkat untuk dibahas. Jadi pada tanggal 3 September tahun 301 berdirilah sebuah negara, yaitu Republik San Marino ini. Secara konstitusional negara itu berdiri tahun 1600 sebenarnya. Dan letaknya itu berada di dalam negara Italia. Negara dalam negara. Lalu fakta-fakta unik apa aja sih yang ada di Republik San Marino? Check it out. Nomor 1. Negara ini ternyata adalah negara terkecil nomor 5 di dunia. Luasnya berapa sih? Luasnya itu hanya 61 km persegi. Lebih kecil daripada kota Jakarta. Bukan itu aja ya, tapi lebih kecil lagi dari salah satu kota madya yang ada di Jakarta ini. Kalau misalnya kita bayangin ya, ini ada peta Jakarta. Di dalamnya itu kan ada 5 kota madya. Nah, salah satunya itu adalah kota madya Jakarta Barat. Kota madya Jakarta Barat ini luasnya itu sekitar 120 sampai 130 km persegi. Dan negara San Marino ini hanya setengahnya dari kota Jakarta Barat ini. Kecil banget kan? Nomor 2, fakta uniknya adalah populasi di negara ini itu hanya sekitar 35.000 jiwa. Jadi kalau misalnya kita dibandingin lagi nih ya sama Jakarta, Jakarta itu penduduknya sekitar 10 juta dibagi 144 kelurahan. Nah, dapatlah angka 35.000 itu. Jadi satu negara San Marino jumlah populasinya sama dengan satu kelurahan kota Jakarta. Wow, itu gimana itu ngurus rakyatnya? Mudah banget kali ya. Fakta unik yang ketiga, Republik San Marino ini terletak di dalam negara Italia ya. Jadi disebutnya negara dalam negara. Dan dia ini nggak punya bandara. Kalau misalnya mau berkunjung ke negara San Marino, harus melewati bandara yang ada di Italia. Dan secara geografis San Marino itu berada di pegunungan dan memiliki 4 musim. Kalau kalian mau ke negara San Marino ini, kalian harus memiliki visa Schengen. Dan di sana itu kan tadi nggak ada bandara ya. Adanya itu landasan helikopter. Jadi kalau misalnya kalian punya helikopter pribadi, kalian bisa langsung mendarat di San Marino. Fakta unik yang keempat, Republik San Marino pernah menjadi tuan rumah ajang bergengsi F1. Secara topografi kan San Marino ini kan 100% pegunungan. Terus menjadi sirkuit balap. Itu gimana ya ngaturnya? Gue bingung. Fakta unik yang kelima adalah San Marino ini merupakan negara bebas pajak. Jadi bagi para pengemplang pajak, menjadikan San Marino menjadi berangkas harta mereka demi menghindari pajak di negaranya. Kalian dengar cerita ini jangan tiba-tiba pindah ke San Marino ya. Sebagai warga negara yang baik harus taat bayar pajak demi pembangunan negara Indonesia.
Fakta unik yang keenam adalah Republik San Marino memiliki 2 kepala negara yang disebut wali kapten. Maksudnya dalam 1 tahun itu terdapat 2 kali pemilihan di bulan April dan Oktober. Nah, itulah keunikan dari negara San Marino. Mungkin kalau kalian tahu hal-hal unik lain apa lagi sih yang ada di San Marino, kalian bisa komen di kolom komentar dan berbagi cerita sama yang lainnya. Selain berdirinya Republik San Marino, tanggal 3 September juga merupakan hari pertama kali terbentuknya Palang Merah Indonesia. Presiden kita, Presiden Soekarno, membentuk PMI sebagai bentuk nyata dari kemerdekaan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia kalau kita tuh eksis. Tak hanya itu ya, tapi juga PMI telah memberikan manfaat yang besar ke masyarakat yang luas, terutama dalam bidang donor darah. Bagi kalian yang sehat dan memenuhi syarat untuk donor darah, yuk kita donor darah. Selain untuk kesehatan kita, ini juga untuk membantu sesama. Well, cukup sekian cerita yang bisa gue bagikan pada tanggal 3 September ini. Jangan lupa besok update video gue untuk ngedengerin kisah-kisah menarik lainnya di tanggal 4 September. Oh ya, jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini dan masih ngedukung gue untuk cerita hal-hal menarik lainnya, silakan kalian bisa klik tombol subscribe. Jadi gue bisa lebih semangat lagi untuk bercerita kepada kalian. See you tomorrow.